Pemerintah Kota Tangerang Selatan perpanjang masa PSBB. Perjuangan seorang ibu melahirkan di trotoar. Kondisi rumah tangga Laudia Cynthia Bella terancam kandas. Halo, selamat petang. Perempuan hebat sudah pukul 18.30. Itu artinya My News kembali hadir menemani Anda. Beragam informasi terkini, viral, dan kabar selebriti telah kami siapkan untuk Anda simak selama 30 menit ke depan. Saya Agung Karsena menemani Anda dalam My News hari ini. Kita ke informasi pertama, perempuan hebat pemerintah Kota Tangerang Selatan kembali memperpanjang masa PSBB. Perpanjangan dilakukan akibat masih rendahnya kepatuhan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan. Pemerintah Kota Tangerang Selatan memperpanjang masa pembatasan sosial berskala besar hingga 12 Juli 2020. Perpanjangan kali ini diketahui telah membuat Kota Tangsel memasuki PSBB tahap kelima. Pada perpanjangan kali ini, pemerintah kota mengingatkan kembali masyarakat untuk lebih peduli dalam mematuhi protokol kesehatan. Masyarakat dihimbau untuk selalu menerapkan protokol kesehatan saat di luar rumah dengan menjaga jarak dan memakai masker. Tak ada yang berbeda dengan aturan perpanjangan PSBB kali ini dan sebelumnya. Pelonggaran di beberapa sektor juga masih terus dilakukan sebagai modal menuju penerapan new normal atau tatanan hidup yang baru. Keputusan pemerintah Kota Tangerang Selatan memperpanjang PSBB ini diketahui karena masih banyak ditemukannya pelanggaran aturan PSBB di masyarakat. Tercatat hingga akhir pekan lalu, angka kepatuhan masyarakat terhadap aturan PSBB baru mencapai 78%. Selama 2 pekan pelaksanaan PSBB, pelanggaran yang masih banyak ditemukan adalah terkait penggunaan masker dan jaga jarak. Padahal ketentuan dan himbauan terkait 2 kebiasaan tersebut secara terus-menerus telah disosialisasikan. Tim redaksi MyTV melaporkan. Harapan semakin membaiknya kondisi wabah COVID-19 di tanah air semakin terlihat. Meski mengalami lonjakan laporan positif, tingkat kesembuhan pasien COVID-19 juga tercatat meningkat signifikan. Peningkatan jumlah pasien sembuh dari COVID-19 terjadi di sejumlah wilayah, salah satunya Provinsi DKI Jakarta. Meski dalam sepekan terakhir terdapat penambahan 256 pasien terdaftar di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran. Namun tercatat pula penambahan sebanyak 293 orang pasien yang telah dinyatakan sembuh dan boleh kembali ke tempat tinggalnya masing-masing. Dalam rekapitulasi pasien terhitung mulai tanggal 23 Maret hingga 29 Juni, terdapat 5.104 pasien terdaftar di RSD Wisma Atlet. Namun dari angka tersebut, sebanyak 3.523 pasien diantaranya sudah dinyatakan sembuh dan diizinkan keluar. Terdapat beberapa kriteria pasien yang dapat berobat atau dilayani di RSD Wisma Atlet Kemayoran Jakarta Pusat, yaitu khusus untuk pasien COVID-19 yang berada di kategori ringan hingga sedang. RSD Wisma Atlet dipastikan hanya menerima pasien dengan usia di atas 15 tahun dan tidak akan menerima pasien anak-anak. Sementara itu, bagi yang berstatus orang dalam pemantauan, yang akan diterima ialah orang dengan usia lebih dari 60 tahun dengan penyakit penyertanya yang terkontrol dan dapat menangani diri sendiri. Bagi PDP yang akan diterima untuk dirawat di RS darurat ialah pasien dengan keluhan ringan, sesak ringan hingga sedang dengan usia di atas 15 tahun. Dan untuk pasien positif COVID-19 harus berusia lebih dari 15 tahun dengan kondisi nafas sesak, ringan hingga sedang, dan tanpa penyakit penyerta. Tim redaksi MyTV melaporkan. Perempuan hebat penerapan masa transisi PSBB di DKI Jakarta mulai mendorong peningkatan jumlah pengguna KRL Jabodetabek.
Sejumlah stasiun besar pun mulai catatkan peningkatan jumlah penumpang hingga 29%. Jumlah pengguna kereta rel listrik atau KRL kembali meningkat. Peningkatan signifikan terlihat jelas jika dibandingkan pekan-pekan sebelumnya. Berdasarkan data tiket elektronik PT Kereta Komuter Indonesia, jumlah pengunjung KRL meningkat 9% dibandingkan Senin pekan lalu. Pihak KCI menjelaskan peningkatan terjadi di sejumlah stasiun, diantaranya Stasiun Bogor, Bojonggede, Citayam, dan Bekasi dengan lonjakan sekitar 8 hingga 29%. Meskipun kembali meningkat, calon penumpang KRL tetap melakukan antrian dengan tertib. Pengguna KRL telah antri sesuai marka yang tersedia dan mengikuti arahan dari petugas. Selain itu, PT KCI juga menguji cobakan layanan informasi terbaru berupa info posisi antrean di stasiun. Info itu disajikan melalui aplikasi KRL Access serta Twitter dan Instagram @komuterline. Pengguna KRL juga diimbau untuk tetap mengikuti protokol kesehatan dengan menggunakan masker, pengukuran suhu tubuh, mencuci tangan di wastafel yang sudah disediakan, dan selalu jaga jarak dengan mematuhi marka yang ada. Tim redaksi MyTV melaporkan. 6 perempuan hebat, Anda yang suka merokok sambil mengendarai motor, ada baiknya mulai menghentikan kebiasaan tersebut. Karena selain membahayakan keselamatan, merokok sambil mengendarai motor kini akan didenda. Bahaya merokok saat mengendarai kendaraan bermotor telah direspon oleh pemerintah dengan menerbitkan aturan mengenai larangan merokok selama berkendara. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara motor juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan. Pada Permen Hub tersebut memang lebih spesifik mengatur larangan merokok bagi pengendara kendaraan roda 2 saja. Tetapi dalam aturan lain yakni Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan lebih luas mengatur mengenai pelarangan melakukan aktivitas lain selain berkendara ditunjukkan untuk semua pengemudi mulai dari mobil hingga truk. Bagi pengendara yang melanggar ketentuan tersebut bisa dijerat dengan pasal 283 yaitu pidana dengan kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. The Real Driving Center atau RDC menyebutkan merokok sambil berkendara bisa membahayakan. Hal ini dikarenakan pengendara yang merokok atau terdistraksi atau memusatkan perhatian pada rokok. Meski hanya 1 detik, seorang pengendara bisa saja kehilangan pandangan ke jalan dengan jarak beberapa meter sesuai dengan kecepatan kendaraan yang dikendarainya atau sekitar 28 meter dalam kecepatan 100 km per jam. Tim redaksi MyTV melaporkan. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional merayakan ulang tahunnya di tengah pandemi dengan cara berbeda. Kali ini, BKKBN menargetkan pelayanan 1 juta akseptor dapat tercapai dalam pelayanan sehari di seluruh Indonesia. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN merayakan Hari Keluarga Nasional 2020 dengan membuat gerakan pelayanan KB serentak 1 juta akseptor. Gerakan ini dimulai pada pukul 8 pagi hingga pukul 3 waktu setempat dengan target 1,3 juta akseptor dan akan dilakukan pencatatan rekor muri. Untuk tahun ini, Harganas 2020 dilakukan secara berbeda di tengah masa pandemi COVID-19. Walaupun masih berada di masa yang serba dibatasi, BKKBN ingin tetap bisa memberi dampak kepada masyarakat melalui gerakan 1 juta akseptor ini. Tempat pelayanan KB 1 juta akseptor dilakukan di sejumlah tempat, di antaranya puskesmas di seluruh Indonesia, praktik mandiri bidan, melalui kunjungan rumah sakit, dan pelayanan KB bergerak. Adapun jenis pelayanan KB terdiri dari pil, kondom, suntik, IUD, implan, metode operasi wanita, dan metode operasi pria.
Menurut pihak BKKBN, pelayanan yang dilakukan dalam gerakan di masa pandemi ini tetap memperhatikan kualitas. Selain itu, kondisi zona wilayah dan protokol pelayanan disesuaikan dengan peraturan yang ada dalam protokol pandemi COVID-19. BKKBN memastikan gerakan 1 juta aseptor ini tidak dilakukan pada saat Harganas 2020 saja. Setelah tercapai 1 juta akseptor, BKKBN akan melakukan pemantauan secara rutin kepada akseptor yang ada di seluruh Indonesia melalui 24.000 kadernya, serta 1,2 juta petugas lain sub PPKBD di seluruh Indonesia. Tim redaksi MyTV melaporkan. Sejumlah Serikandi Senayan mengapresiasi ancaman Presiden Jokowi terkait reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Jawabannya akan kami hadirkan sesaat lagi.